Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Asyirah Fitriani. Saya dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap transformasi. Oke, secara definisi, transformasi adalah tahapan reproduksi bakteri di mana bakteri memperoleh DNA dari lingkungan sekitarnya. Nah, bakteri yang terlibat itu sebenarnya ada banyak, namun di sini hanya disebutkan 5 saja, yakni Haemophilus, Rhizobium, Neisseria, Streptococcus, dan Bacillus. Untuk pertukaran materi genetik akan dijelaskan pada akhir. Tahap-tahap transformasi. 1. Sel bakteri donor lisis. Nah, teman-teman, lisis di sini maksudnya adalah pecah. Jadi sel bakteri ini pecah ya karena terjadi kerusakan. Nah, karena pecah maka DNA donor yang ada di dalam itu keluar. Nah, keluarnya ini dalam bentuk potongan-potongan atau serpihan-serpihan. Bisa dilihat ya dari petunjuk warna juga sudah saya lihatkan, ini ada warna merah dan warna biru tua yang akan menjadi petunjuk di slide berikutnya. Oke, jadi di tahap kedua DNA donor memasuki sel resipien. Namun sebelumnya DNA donor ini akan mendekati sel resipien terlebih dahulu ya, karena juga si sel resipien ini sebenarnya menarik DNA donor untuk mendekati sel resipien. Nah, jadi di sini bisa dilihat DNA donor ini menempel terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sudah masuk kan? Nah, lalu DNA donor terpisah menjadi 2. Jadi ini ada DNA donor warna merah dan biru tua. Juga di sini ada keterangan plasmid ya teman-teman, atau bisa disebut dengan DNA resipien. Nah, tahap keempat, satu DNA donor menyatu dengan DNA resipien. DNA donor yang berwarna merah tadi itu menyatu dengan plasmid atau DNA resipien. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini lebih detailnya. DNA donor yang berwarna merah menyatu dengan DNA resipien atau plasmid yang berwarna hijau. Nah, ini adalah DNA donor yang tersisa, warna biru tua ya. Sebelumnya di sini ada penjelasan mengenai plasmid. Nah, jadi plasmid ini adalah DNA ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi secara autonomi dan dapat ditemukan dalam sel hidup. Nah, ini bisa dilihat ya, ini plasmid. Jadi dia itu berbentuk lingkaran gitu. Lanjut. Nah, ini adalah tahap yang terakhir, yaitu terbentuklah DNA rekombinan. DNA rekombinan ini adalah penggabungan DNA donor dengan DNA resipien sehingga terbentuklah DNA gabungan. Bisa dilihat ya teman-teman, di DNA donor yang berwarna merah tadi menyatu dengan DNA resipien atau plasmid yang berwarna hijau. Nah, dari DNA rekombinan ini akan terbentuk juga bakteri rekombinan. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah, mana ya DNA donor yang tersisa ini? Oke, jawabannya DNA donor yang tersisa ini akan menggabung juga dengan plasmid ya teman-teman. Jadi akan terjadi semacam siklus. Nah, jadi tahapannya sama ya seperti tahap transformasi pada awal tadi. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai pertukaran materi genetik itu tidak ada ya teman-teman, karena pada tahap akhir pada proses transformasi itu adalah terbentuknya DNA rekombinan. Nah, dari situ DNA donor hanya menyatu dengan DNA resipien atau plasmid. Nah, jadi dari DNA plasmid ini tidak ada timbal baliknya juga kepada DNA donor, sehingga tidak terjadi pertukaran, yakni hanya pemindahan materi genetik saja. Oke, lalu apa sih perbedaannya dengan tahap konjugasi? Oke, di sini akan saya jelaskan juga. Nah, oke teman-teman, jadi di tahap konjugasi itu ada yang namanya jembatan sitoplasma. Ya. Nah, berbeda dengan tahapan transformasi. Tahap transformasi itu DNA donor akan mendekati langsung ke sel resipien. Dengan ini berbeda ya teman-teman. Nah, lalu juga di
tahap konjugasi ini plasmidnya melepaskan satu untayan ya. Nah, ini membentuk untayan. Berbeda dengan tahap transformasi yang langsung mendekati dengan sel resipien ya teman-teman. Nah, dari mendekati tersebut barulah terjadi penggabungan DNA. Berbeda ya dengan tahapan konjugasi ini. Oke, saya rasa hanya itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.